Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Saat sampai di rumah sakit, dengan cepat Stella mencecar Rafa dengan berbagai pertanyaan mengenai kondisi ibunya. Dokter muda itu mengatakan jika ibunya sempat memberikan pergerakan kecil. Namun setelahnya Sarah kembali terdiam. Stella yang mendengar itu seakan ia baru saja dilambungkan, lalu dalam waktu yang bersamaan dia kembali dihempaskan. Stella benar-benar merasa hampa selama 5 tahun terakhir tanpa kehadiran ibunya. Dia masuk ruang inap ibunya, kembali menatap sendu wanita parubaya yang terbaring lemah di atas ranjang, mencium kening ibunya begitu lama. Seakan menyalurkan pada ibunya seberapa besar rindunya terhadap wanita parubaya itu. Ibu, kau tahu, aku telah bertemu dengan ayah kandungku, Bu. Kau tahu betapa bahagianya aku, Bu. Aku sangat bahagia, karena akhirnya Tuhan mengabulkan doaku untuk bertemu dengan ayah kandungku. Cerita Stella, meski ia tahu, ia tidak akan mendapat respon dari ibunya. Dia adalah sosok ayah idaman. Dia sangat baik, ramah, tampan, dan masih banyak lagi kelebihannya. Pantas saja ibu jatuh cinta dalam pesona ayah. Ternyata tipe ibu boleh juga. Astaga, aku tidak bisa membayangkan bagaimana masa muda ibu dulu. Pasti ibu genit ya? Tutur Stella menggoda ibunya. Padahal ia sangat tahu, semua itu percuma. Tapi aku marah pada takdir. Kenapa aku tidak dipertemukan oleh ayah saat ibu masih baik-baik saja? Lanjut Stella seraya tersenyum. Bu, bukankah aku bernasib buruk? Pertama, aku hanyalah seorang anak haram yang hanya bisa membuat ibu menderita. Kedua, aku bahkan tidak bisa membuat ibu bahagia. Ketiga, bahkan putri macam apa aku yang membenci ayahnya sendiri? Tanya Stella dengan air mata berlinang. Ibu, aku sangat mencintaimu. Dan lihatlah, betapa menyedihkannya aku yang dengan mudahnya mengucap cinta pada ibu, tapi begitu sulit mengungkapkannya pada ayah. Maafkan aku, Bu, telah menyakiti perasaan orang yang sangat kau cintai. Tapi percayalah, bahwa aku juga mencintainya. Ujar Stella, masih dengan air mata yang mengalir deras. Jika di dalam ruangan inap Sarah, Stella kembali berlinang air mata, maka tidak jauh berbeda dengan seseorang yang berada di luar ruangan yang sedikit terbuka itu. Dia mendengar dengan jelas bagaimana Stella mengungkapkan perasaannya di depan tubuh tak berdaya Sarah Kellen. Dia juga mendengar dengan jelas bagaimana Stella menyesal tidak dapat membalas kata cinta ayahnya sendiri. Bagaimana gadis itu ingin sekali mengungkapkannya, hanya saja masih terbalut oleh rasa benci. Tapi dari semua itu, setidaknya dari sana orang tersebut tahu jika Stella juga mencintai Williams, ayah kandungnya, dan itu membuatnya sangat bahagia. Percayalah, itu yang selama ini ia tunggu, ungkapan cinta dari Stella padanya. Benar, dia yang berdiri di luar sana adalah William Grayson. Williams bertekad akan melakukan apapun demi untuk melihat putrinya tersenyum. Lihatlah, sebrengsek apapun Williams, dia tetaplah orang tua yang akan melakukan apapun demi secercah senyuman anaknya. Lalu, masih pantaskah Stella membenci Williams? Begitu juga dengan kalian. Sebrengsek apapun orang tuamu, mereka adalah sosok orang tua yang rela melakukan apapun demi melihat secercah senyum yang terukir di bibir anaknya. Mereka rela bekerja keras untuk menghasilkan uang. Untuk siapa lagi jika bukan untuk anaknya? Maka, masih pantaskah kalian membenci dan marah kepada orang tua kalian saat ini? Tentu saja tidak. Malam itu, keadaan kota masih tampak sama saja. Para penduduk yang masih beraktivitas meski awan sudah mulai menggelap. Kerap-kelip lampu menambah keindahan sang malam. Dulu, saat Stella bukan siapa-siapa,
Dia akan melakukan hal yang sama seperti para penduduk itu, menenggelamkan diri pada berkas-berkas kantor, sekedar untuk mencari pengalian semua ini. Namun, sekarang semuanya berbeda. Kini dia adalah istri seorang pengusaha muda yang berpengaruh di negeri ini. Tapi Stella juga merasa bahagia. Benar, dia bahagia menjadi seorang istri dari pria yang dicintainya. Stella mencintai Alex, tapi dia tidak sanggup mengatakan kata-kata sakral itu. Karena apa? Karena dia takut menerima kenyataan jika ternyata Alex tidak mencintainya. Perhatian dan perlakuan yang Alex berikan pada Stella membuatnya merasa dicintai, tapi ia masih ragu akan itu. Stella tidak ingin berharap banyak pada Alex, tapi ia hanya seorang wanita yang bisa dengan mudahnya terbuai akan perhatian, perilaku dan ucapan yang diberikan oleh seorang pria. Stella sudah berusaha sekeras mungkin untuk memperingati dirinya sendiri agar tidak berharap terlalu banyak pada Alex. Saat asik dengan pikirannya, tiba-tiba sebuah lengan kekar melingkari perutnya. Entah karena apa, Stella sampai tidak mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Awalnya Stella memang terkejut, tapi saat ia mengenal aroma parfum ini, rasa nyaman mulai menyelimutinya. "Kau baru pulang?" tanya Stella. "Ada apa?" tanya Alex balik. "Tidak ada," jawab Stella seraya membalas pelukan Alex. "Kau sudah makan?" tanya Stella lagi, berusaha mengganti topik pembicaraan. "Belum," jawab Alex. "Akan kubuatkan makan malam." Dan inilah dari sudut pandang Alex tentang apa yang ia rasakan saat itu. Ada apa dengannya? Kenapa dia terlihat banyak diam? Apa dia marah padaku karena aku yang melarangnya menemui Julia? Aku memiliki alasan tersendiri mengapa aku melarangnya menemui wanita itu. Selain itu juga, merajuk pada istriku, entah mengapa menyenangkan bagiku, melihat dia yang berusaha untuk membujukku dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan maafku. Kekanak-kanakan? Benar. Semua itu karena Stella. Soal Stella yang memintaku untuk bertemu dengan Julia, aku sudah melakukannya dan rasanya tidak buruk. Bahkan menurut psikologku, bertemu dengan Julia mungkin dapat menurunkan kadar traumaku. Maka dari itu, aku berusaha bertemu dengan Julia meski terpaksa. Bagaimana perasaanku terhadap Julia? Jangan kalian tanyakan. Aku tidak akan lagi berpaling ke lain hati, karena kini hatiku sepenuhnya milik Stella Kellen Edward seorang. Benar, aku mencintai Stella Kellen Edward. Wanita yang membawaku kembali pada diriku yang dulu. Seorang wanita yang mampu menarik seluruh perhatianku hanya tertuju pada dirinya seorang. Jika kalian bertanya, sejak kapan aku mencintai Stella? Maka jawabannya aku tidak tahu. Aku tidak tahu sejak kapan rasa itu hadir. Dan aku tidak tahu apa alasanku untuk mencintai Stella. Aku tidak tahu kapan rasa ini hadir. Karena cinta hadir tidak membutuhkan sebuah alasan. Jika kalian mencintai seseorang karena ia baik, cantik, pintar, atau apapun itu bukanlah yang namanya cinta. Itu hanya sebuah kekaguman pada seseorang. Karena cinta datang dengan tidak membutuhkan sebuah alasan. Cinta datang begitu saja dalam diri seseorang. Tapi aku tidak tahu apa Stella juga mencintaiku. Terkadang aku merasa bingung dengan Stella. Kenapa wanita itu sangat peduli pada perasaan orang lain, sedangkan mengabaikan perasaannya sendiri? Apa dia tidak merasa takut akan kedatangan Julia yang mungkin saja wanita itu datang hanya untuk menghancurkan kebahagiaan kami? Tapi, jika hal yang kupikirkan terjadi, maka jangan harap aku akan memberikan maaf. Karena meski secara perlahan, aku telah berubah. Aku tidak akan membiarkan siapapun kembali menghancurkan diriku. Aku memperhatikan Stella di hadapanku. Entah perasaanku saja atau apa, tapi dia terlihat sedikit berisi dari biasanya. Aku melihatnya yang terlihat lelah. Langsung saja aku bawa dia ke kamar untuk istirahat. Aku berharap pada Tuhan untuk tidak mengambil kebahagiaanku dan menghancurkan diriku karena cinta. Hari ini, Stella dan Alex akan pergi ke kediaman Edward. Bukan Alex yang meminta untuk pergi ke sana.
melainkan itu adalah permintaan Stella. Dan tidak ingin mengecewakan istrinya, ia menuruti apa yang diinginkan Stella. Saat berada di dalam mobil, hanya suara radio yang mendominasi. Hingga sang penyiar memutar sebuah lagu yang entah bagaimana dapat mewakili perasaan Stella dan Alex. Mereka menghayati setiap lirik lagu yang diputar. Mereka saling mencintai. Namun mereka terlalu takut untuk mengakui itu semua. Mereka takut karena takut perasaan yang mereka rasakan tidak dirasakan oleh pasangan mereka. Mereka takut karena takut akan kejadian masa lalu akan terjadi lagi. Tapi, bukankah cinta tidak mengenal rasa takut? Ya, cinta tidak akan pernah mengenal rasa takut. Cinta akan melawan semua rasa yang berusaha menghalangi jalannya menuju pelabuhan terakhir. Cinta akan berusaha menghancurkan bendungan penghalang jalannya. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.